Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Perawatan Kesehatan Pernikahan. Jalan-jalan ke California menikmati segarnya jus alpukat. Ingin pernikahan selalu bahagia? Rawat agar tetap sehat. Lantas mengapa dan bagaimana kita merawat kesehatan pernikahan? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Peo Pesik. Bapak Bryce Peo SEMM saat ini melayani sebagai staf billing di Rumah Sakit Advent Manado. Sedangkan Ibu Yunis Jacqueline Pesik SEMM melayani sebagai guru di Sekolah Lanjutan Advent Tompaso. Kepada keluarga ini Tuhan mengerniakan 3 orang anak, yaitu Cheryl, Raymond, dan Tiffany. Keluarga Peo Pesik adalah keluarga yang sangat bersahaja dan selalu mau untuk berbagi. Baik, kalau begitu kita sapa narasumber kita ya. Shalom. Shalom Bapak Bryce dan Ibu. Shalom. Apa kabar saat ini? Baik. Puji Tuhan sehat ya, banyak sekali berkat Tuhan. Puji Amin. Amin. Puji Senang Tuhan. sekali boleh bertemu dengan kami di program Kapas dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Ya, dan sebelum kita berdiskusi pada saat ini, mari kita awali dengan doa, kita tunduk kepala dan berdoa. Oke. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Engkau baik di dalam kehidupan kami, telah mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun diskusi kami pada saat ini, memberikan hikmat akal budi kepada narasumber kami, keluarga Peo Pesik, agar informasi yang dibagikan boleh membekali kami, sahabat-sahabat Kapas, untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia di dunia ini, dan tentunya akan selalu bersiap ke surga. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Bryce Peo dan Ibu, topik kita saat ini adalah perawatan kesehatan pernikahan. Kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Bapak dan Ibu, silakan. Silakan. Oke, karena kita tahu bersama sebagaimana kesehatan tubuh kita perlu jaga, kami rasa memang kesehatan pernikahan juga sama pentingnya. Jadi penting memang harus dijaga. Jadi sama seperti tubuh kita kalau misalnya tidak dijaga dengan baik, maka tubuh kita akan sakit. Demikian juga dengan pernikahan tentunya. Kalau tidak dijaga, maka akan mengalami sakit dan juga mengalami masalah dalam keluarga. Baik. Mungkin seperti itu. Baik. Baik, mungkin ada yang ingin ditambahkan Ya. dari Bapak? Keluarga yang berbahagia tentunya akan dilihat dari keutuhan, ya, wholeness, menunjukkan kesejahteraan atau kesehatan. Tuhan ingin agar kita menikmati kesehatan pikiran, tubuh, dan jiwa, termasuk juga kesehatan dalam hal hubungan suami istri dalam pernikahan. Baik, terima Baik. kasih. Jadi itu Penting. latar belakang Ya, mengapa betul. ini penting untuk diangkat sebagai sebuah pembahasan ya. Betul. Dan saya percaya ini akan mendidik dan membekali keluarga-keluarga Ya. Kristen. Baik, terima kasih Bapak Bryce dan Ibu. Nah, kira-kira apa ciri-ciri dari sebuah pernikahan yang sehat? Ya. Silakan. Oke, ciri-ciri dari pernikahan yang sehat tentunya ada banyak. Dan saya rasa ciri-ciri ini mungkin umum juga, tetapi pada saat ini kami akan membahas ada beberapa ciri-ciri pernikahan yang sehat. Yang pertama mungkin tidak ada satu keluarga yang tidak mempunyai masalah. Dan salah satu ciri keluarga yang sehat adalah bila mana keluarga tersebut memiliki masalah, tetapi mereka mampu menyelesaikan masalah ataupun konflik tersebut. Dan kemudian seperti yang saya sudah katakan tadi, tidak ada satu rumah tangga pun yang
berjalan dengan mulus. Ya. Itu sebabnya salah satu cirinya yaitu mereka bisa mengatasi konflik tersebut. Kemudian yang kedua, dikatakan ada kemampuan untuk bisa menerima kekurangan pasangan masing-masing. Jadi kalau misalnya keluarga itu bisa menerima, suami istri bisa saling menerima kekurangan masing-masing, itu termasuk keluarga, artinya pasangan ataupun pernikahan yang sehat. Baik. Kalau misalnya salah satu pasangan tidak menerima kekurangan ataupun kelebihan salah satunya, maka kami bisa golongkan mungkin itu pernikahan yang tidak sehat. Baik. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, Bapak mungkin ada yang ingin ditambahkan tentang ciri-ciri pernikahan yang sehat. Ya. Jadi dalam rumah tangga itu ya, jangan ada yang bersifat berpura-pura ya. Dengan perasaan, kalau ada perasaan sedih harus terbuka kepada istri atau istri kepada suami ya. Jujur ya kepada pasangan ya tentang perasaan, baru memiliki waktu berdua bercinta bersama supaya tetap serasi. Sekalipun dalam keadaan kesibukan yang dalam pekerjaan ya, keduanya harus ada memiliki keinginan untuk bersama. Saya teringat cerita dari David Livingstone pada waktu dia pulang dari kantor ke rumah dengan dia sudah stres lah ya, sudah stres. Sampai di rumah, sampai dia masih di halaman, siapa yang jemput dia? Pertama, anjingnya. Jadi dengan David Livingstone dengan stresnya, dia punya wajah mengkerut ya, dia melihat anjing juga lihat dia, anjing juga mengkerut ya. Tapi setelah dia rubah wajahnya, senyum. Anjing ini bukan senyum ya, anjing tidak kelihatan. Tapi anjing apa? Kalau dia senang apa? Dia punya ekor di apa? Mengibas-ibas ekornya. Mana dia senang melihat tuannya datang dengan penuh kegembiraan. Jadi kita juga harus demikian ya. Kalau kita punya beban di kantor, jangan dibawa di rumah. Masuk rumah harus senyum. Apalagi terhadap istri ya, anak-anak ya. Lalu merasa bahagia bersama dengan pasangan. Itu aja. Baik. Itu ciri-ciri Pernikahan yang sehat. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan ciri-ciri pernikahan yang sehat, terbuka dan sebagainya. Nah, kalau begitu ada pernikahan yang tidak sehat berarti kan? Nah, apa saja ciri-ciri dari pernikahan yang tidak sehat ini? Silakan. Yang tidak sehat di sini juga kita lihat di sini. Contoh, mendiamkan ada masalah. Tadi saya sudah singgung sedikit. Ya. Pada masalah dia diamkan. Bahkan sudah dia pasangan bikin sama pasangan lainnya. Mendiamkan pasangan. Dia sudah merasa tidak senang, tapi berdiam-diam. Malah sudah berdiam 1-2 hari, tidak terbuka. Ya. Kemudian terlalu banyak, barangkali salah satu pasangan terlalu banyak mengkritik. Ya. Tidak mau disalahkan, tetapi selalu menyalahkan pasangan. Selalu merendahkan peran dan posisi masing-masing. Saya juga teringat cerita sepasang suami istri ini. Mereka itu di rumah memang sudah berantakan. Ya. Setiap kali ada percekcokan, sehingga mau tidur aja, ya masih satu tempat tidur, tapi sudah tidak sudah bagaimana bilang ya, tidak menghadap satu dengan lain, tapi satu menghadap sebelah, satu menghadap sebelah. Ya. Kemudian bulan berikutnya sudah pindah kamar. Pasangan satu suami di kamar sebelah, istri di kamar sebelah. Lalu sudah bagaimana ini, pasangan ini? Kemudian si istri datang kepada suami, mari sini, kita duduk bersama. Ya. Kalau begini terus mau sampai kapan kita? Ya. Akhirnya mereka berunding, istri bilang, sekarang ambil kertas, masing-masing satu kertas. Kamu catat kekurangan saya, dan apa yang harus rubah. Kamu juga catat apa kekurangan saya, masing-masing tulis kekurangan dan oke. Satu pergi, istri pergi ke meja sana, suami di sini tulis. 30 menit selesai. Mereka datang. Lalu istri kasih dia punya, oh ini, ada banyak sudah.
Daftar kekurangan. Banyak sekali kekurangan dia catat. Akhirnya cuma situ baru suami bilang, saya punya ini. Dia cuma tulis di situ tidak ada. Loh, istrinya bingung. Tidak ada. Ya. Karena saya pikir-pikir kamu sudah berikan saya 3 anak, ya. Jadi semua terhilangkan, hapus, tidak ada. Jadi saya menerima kamu apa adanya. Akhirnya di situ mereka berpelukan, ya. Mereka menangis, akhirnya sudah selesai, sudah mereka sudah rukun kembali. Baik, baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu? Oke, jadi di sini saya mau tambahkan, jadi suami istri memang harus saling menerima. Kemudian apabila ada masalah harus diselesaikan berdua. Jadi kalaupun memang mau dikatakan tidak ada masalah, pasti banyak masalah, ya. Jadi kalau mau dikatakan mungkin kesalahan seperti kami ini sudah 34 tahun menikah. Baik. Ya, untuk tahun ini kami masuk pada 34 tahun menikah. Kalau mau pikir kesalahan memang banyak sekali. Seperti bintang di langit. Tetapi di saat pagi hari muncul, matahari terbit, bintang itu tidak kelihatan lagi. Jadi sama seperti itu suami istri harus seperti itu. Jadi kesalahan memang tidak pernah akan luput dari kehidupan suami istri. Tetapi kalau kita berpatokan di saat matahari terbit, semua kesalahan itu sudah terhapus, memulai dengan hari yang baru. Baik. Itu mungkin tambahan. Jadi penerimaan kuncinya, ya, dan juga saling mengampuni, ya. Iya, betul Karena sekali. kita tidak sempurna. Betul. Baik suami maupun istri, kita harus saling mengampuni dan saling menguatkan lah, ya. Baik, puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang hal-hal mengenai pentingnya topik perawatan kesehatan pernikahan serta ciri-ciri dari pernikahan yang sehat dan yang tidak sehat. Ya, Bapak Bryce Peo dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang perawatan kesehatan pernikahan. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang perawatan kesehatan pernikahan. Ya, Bapak Bryce Peo dan Ibu, kenapa penting bagi pasangan Kristen untuk merencanakan merawat kesehatan pernikahan mereka? Silakan. Silakan. Jadi sangatlah penting bagi pasangan suami istri untuk merawat kesehatan pernikahan agar pernikahan ini bisa langgeng, ya, bisa bertahan sampai maut memisahkan. Baik. Nah, pernikahan atau perkawinan itu adalah seperti sekolah seumur hidup. Sekolah seumur hidup yang tidak pernah akan tamat. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir mungkin setelah 5 tahun menikah, mungkin pembelajarannya sudah selesai. Ya. Jadi buat kami pernikahan itu adalah sekolah seumur hidup. Sama seperti sekolah biasa, anak-anak sekolah ya kita lihat setiap hari mereka mendapatkan materi pelajaran yang berbeda, ada ujian yang berbeda, tentunya jawaban yang berbeda akan soal-soal yang berbeda. Demikian juga dengan pernikahan. Setiap hari ada masalah yang timbul yang memerlukan cara penyelesaian yang berbeda. Dan semakin lama pernikahan itu bukannya permasalahan habis, tetap permasalahan akan ada. Tetapi seperti dikatakan tadi, pernikahan adalah sekolah seumur hidup yang tidak pernah akan tamat sampai maut memisahkan. Itu sebabnya sebagai pasangan suami istri Kristen, yang kita perlu utamakan adalah mengutamakan Tuhan. Jadi walaupun masalah apa yang kita hadapi, bila kita selalu mengutamakan Tuhan, maka tentunya permasalahan dalam rumah tangga boleh diatasi. Sama seperti itu. Baik. Ya. Baik. Jadi perlu untuk merencanakan, Ya. merawat ya pernikahan agar tetap langgeng. Ya. Betul sekali. Nah, kapan sebaiknya pasangan Kristen merencanakan merawat? Apakah sejak berpacaran Ya.
atau ketika mereka memasuki pernikahan, atau nantilah enjoy saja dululah pernikahan itu. Mengalir saja. Mengalir, nanti 5 tahun atau kalau sudah punya anak baru kita rencanakan akan kita rawat. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak dan Ibu? Sebaiknya direncanakan sedini mungkin. Ya. Bahkan saat ini biasanya sebelum pasangan itu menikah ada namanya konseling pranikah. Ya. Jadi salah satu kegunaan atau pentingnya konseling pranikah ini adalah agar mempersiapkan kedua pasangan untuk menghadapi pernikahan ataupun masalah-masalah yang akan timbul nanti ketika mereka sudah menikah. Ya. Jadi itulah. Sedini mungkin, jangan mau tunggu tadi bilang, oh kalau sudah anak, oh jangan bisa. Mesti counseling di situ dia kasih supaya kita lebih memahami satu dengan yang lain. Ya. Sedini mungkin orang harus rencanakan, ya. Kalau orang so menikah, contoh berapa anak ke depan, ya. Jadi hanya itu. Jadi sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Nah, berbicara tentang konseling ini Bapak Peo dan Ibu, kira-kira banyak pasangan yang tidak punya partner atau fasilitas untuk konseling. Kira-kira bagaimana mendapatkan konseling yang tepat supaya boleh mempersiapkan keluarga ini tetap merawat pernikahan mereka? Apakah harus pergi ke internet atau membaca buku? Kalau tidak ada pendeta bagaimana? Ya. Oke, jadi untuk konseling biasanya yang paling tepat untuk memberikan konseling itu adalah pendeta. Jadi jangan kita cari di internet misalnya konseling pernikahan seperti yang paling tepat buat kami adalah mencari kalau dalam jemaat mencari pendeta untuk memberikan konseling pernikahan. Memang ada banyak, mungkin saat ini kita bisa membaca daripada sumber-sumber yang ada, tetapi yang paling tepat mungkin kepada pendeta, kemudian minta kepada Tuhan juga. Itu yang paling penting untuk konselingnya. Ya. Agar supaya mendapat memang jawaban ataupun ya konseling yang tepat yang dapat diberikan kepada pasangan yang akan menikah. Seperti itu. Lantas apa akibatnya kalau seandainya ketika kita menikah tanpa ada perencanaan untuk merawat kelanggengan pernikahan itu? Apa akibatnya kalau kita tidak ada perencanaan untuk merawat pernikahan? Ya, kita lihat kalau di media massa saat ini ada banyak sekali faktor, ya, keluarga, ya, ada faktor ekonomi atau media massa yang mempengaruhi kesehatan pernikahan. Kemudian di dalam Alkitab juga Efesus 5 ayat 22-23 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi di ayat 25 dia katakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi saat ini kita kalau tidak dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan tadi sudah disinggung harus dengan Tuhan berdoa, maka ada banyak keluarga yang akan berantakan. Ya. Dunia dewasa ini semakin banyak pasangan-pasangan yang berpisah oleh karena tidak dekat dengan Tuhan. Karena tidak lagi mempraktikkan apa yang Allah telah katakan di dalam Alkitab. Sebagaimana ayat yang kita sudah baca di atas tadi. Jadi istri tidak tunduk lagi kepada suami, malah yang terjadi sebaliknya suami harus tunduk kepada istri. Ya, di dunia dewasa ini kita lihat. Mungkin karena istrinya dia punya gaji, ada kedudukan lebih tinggi, ya. Betul. Jadi sampai akhirnya ya suami yang pimpin tuh rumah tangga, mau worship aja istri, ya. Jadi suami tidak lagi mengasihi istri, ada yang tidak mengasihi istrinya lagi sebagaimana yang Allah sendiri perintahkan di dalam Alkitab. Jadi inilah sumber utama permasalahan dalam pernikahan. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu? Oke, jadi seperti tadi sudah dikatakan, jadi kalau misalnya saat ini memang kalau berdasarkan Alkitab, hai istri tunduklah kepada suami. Kemudian suami kasihilah istri. Tetapi yang saat ini seperti sudah dikatakan tadi, banyak istri sudah tidak tunduk kepada suami, ya. Nah, kalau buat pendapat kami, jadi kalau misalnya perintah Tuhan ini diabaikan,
Jadi kalau misalnya istri tidak tunduk lagi kepada suami, itu merupakan satu permulaan dari masalah. Karena dikatakan suami adalah kepala di dalam rumah tangga. Nah, namun saat ini banyak istri yang ingin menjadi kepala sehingga suami menjadi sudah bukan kepala lagi. Jadi sudah tidak menurut seperti yang Tuhan anjurkan. Kalau kita mengikuti semua apa yang Tuhan anjurkan, istri harus tunduk dan suami adalah sebagai kepala dalam rumah tangga, maka pasti rumah tangga ini akan berjalan dengan baik. Itu mungkin tambahannya akan Baik, saya terima sudah kasih. berikan. Baik. Tadi sudah disampaikan tentang faktor ya yang mempengaruhi bagaimana pernikahan Kristen itu boleh sehat. Dan salah satunya adalah faktor ekonomi. Ya. Ya. Kira-kira bagaimana supaya, saya lihat Bapak dan Ibu adalah orang ekonomi ya, dengan latar belakang ekonomi. Kira-kira bagaimana supaya sebuah pernikahan Kristen sehat secara ekonomi? Betul. Artinya finansialnya cukup boleh menopang keluarga untuk tetap berjalan terus Ya. sebagaimana mestinya. Ya. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada tadi sudah singgung tentang perencanaan. Sekarang kita perencanaan dalam bidang keuangan ya. Ya. Jadi kalau kita gaji kita cuma sekian ya orang aturlah. Oke, ini untuk anak sekolah, untuk ini. Dan jangan lupa harus ada sisihkan untuk yang emergency. Ya, harus pintar-pintar mengatur itu keuangan yang masuk. Jangan dulu kita sudah membayang-bayangkan yang lebih besar, padahal ini orang bisa belum bisa manage. Jadi kita apa yang sudah ada saat ini kita atur dengan sebaik-baiknya. Jadi manajemen keuangan ya. Iya. Ya. Mungkin tambahan, jadi saat ini kalau kita lihat memang banyak, bukan cuma suami yang bekerja, istri juga sudah bekerja saat ini. Jadi agar supaya keluarga ini boleh mengatur keuangan yang sehat, semuanya harus membuat anggaran, disusun semua secara rapi dari awal. Ya. Jadi di saat mungkin terima gaji sudah disusun, jadi sudah ada budget yang harus disusun untuk budget bulanan dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, maka inilah sumber permasalahan keuangan dalam rumah tangga. Dan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang menemui masalah dalam keuangan karena tidak merencanakan bagaimana mengatur menggunakan keuangan yang ada. Jadi jangan besar pasak daripada tiang. Jadi disesuaikan dengan pendapatan kita, itulah pengeluaran yang akan kita atur untuk kebutuhan kehidupan keluarga kita. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, ini merupakan sumber masalah bagi keluarga-keluarga, apalagi keluarga-keluarga yang baru. Baik. Mungkin seperti itu. Baik, terima Baik. kasih Ya. Bapak Peo dan Ibu sudah dijelaskan tentang prinsip dasar ekonomi ya. Betul. Supaya boleh sehat finansial di dalam rumah Iya. tangga Kristen. Lantas tadi saya tertarik dengan sudah 30 lebih tahun berumah tangga. Iya. Dan tidak jarang ada banyak masalah ya. Kira-kira cara komunikasi seperti apa yang sehat untuk menyelesaikan masalah? Apakah hanya tunggu sampai matahari terbit, kemudian semua bintang itu hilang, atau ada trik berkomunikasi yang sehat dalam menyelesaikan masalah yang datang? Ya, silakan. Tentunya yang terutama dan nomor satu, kita pergi ke kamar kalau ada masalah, berdoa. Kita di rumah ada selain The 777 program, ya. Ya. Ada juga kita punya jam berdoa untuk keluarga, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 9 malam. Kita datang bersama, kunci pintu di kamar, lalu kita berdoa. Sebab setan sekarang semakin seperti Alkitab bilang, seperti singa mengaum-ngaum. Ya. Umat yang dia lihat, umat yang dia bisa jatuhkan. Ya. Dunia dewasa ini, aduh. Jadi kalau kita tidak lebih banyak dekat dengan Tuhan, ya, lebih berserah kepada Tuhan, kita juga akan terpengaruh dengan suasana dunia yang saat ini terjadi. Baik. Ibu ada tambahan? Oke, mungkin tambahan. Jadi tahun ini kami memang sudah memasuki 34 tahun pernikahan. Di Ya. Tuhan ya. Yang kami rasakan seperti baru kemarin, padahal sudah 34 tahun. Puji Tuhan, dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, Tuhan selalu memberikan jalan. Nah, di dalam rumah tangga kami, yang pengalaman kami, kalau ada masalah yang terjadi,
kami cari jalan keluar. Jadi tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oh ini Karena salah suami atau ini salah istri. Jadi kita cari jalan keluar yang terbaik agar supaya boleh berjalan tulus ini rumah tangga. Kalau misalnya sudah saling menyalahkan kemudian tidak ada penyelesaian, maka itu adalah sumber malapetaka dalam keluarga. Kami puji Tuhan sudah 34 tahun kami menikah. Tuhan tetap memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Bukan tidak ada masalah. Ya. Masalah ada, tetapi kami selalu bawa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini, Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan rumah tangga kami. Jadi Baik. kuncinya adalah berdoa, bawa kepada Tuhan dan stop blaming ya. Iya. Yalah. Jangan menyalahkan karena itu bisa menjadi sumber masalah selanjutnya. Iya. Baik, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Bryce Peo dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan topik perawatan kesehatan pernikahan. Sahabat Kapas, jangan beranjak dulu. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani, dan di segmen ini kita langsung ke pertanyaan ya. Ya. Baik Bapak Bryce dan Ibu, kira-kira apa yang harus dilakukan bila pernikahan itu menunjukkan gejala atau tanda-tanda yang tidak sehat? Ya. Silakan. Oke, jadi jika pernikahan itu menunjukkan hal-hal yang tidak sehat ya, jadi kita harus secepatnya mencari jalan keluar. Dan jalan keluar yang terbaik, yang pertama adalah harus datang kepada Tuhan. Oke, kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua permasalahan yang kita hadapi kepada Tuhan. Setelah itu, kita berbicara dengan pasangan kita, dengan permasalahan yang kita hadapi ini. Ya. Jadi jangan ada masalah dalam rumah tangga tetapi seperti dianggap remeh ataupun dibiarkan. Oke, jadi yang pertama kita harus sampaikan kepada Tuhan, kita memiliki masalah seperti ini. Kemudian setelah itu kita berbicara dengan pasangan kita dan kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk masalah tersebut. Jadi kalau ada masalah tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh didiamkan. Harus diselesaikan. Apakah yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua menyelesaikan kedua belah pihak antara suami istri. Bersama-sama ya? Bersama-sama, tidak boleh sendirian, agar supaya masalah itu boleh selesai dan bila masalah itu sudah selesai, tentunya akan menghadapi masalah-masalah yang baru yang akan datang. Jadi setiap masalah yang datang harus diselesaikan, tidak boleh didiamkan, mungkin seperti itu. Betul. Jadi penyelesaiannya secara vertikal, cari Tuhan, kemudian secara horizontal dengan Ada pasangan. pasangan. Ya. Ya. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih dan ini adalah pertanyaan yang penting untuk kami tanyakan pada saat ini. Apa yang Alkitab atau pena inspirasi katakan tentang perawatan kesehatan pernikahan? Silakan. Oke, jadi setan juga menyerang tanpa henti-henti rumah tangga Kristen. Betul. Ya, jadi saat ini setan menyerang dari segala sudut untuk rumah tangga Kristen. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak menjaga dengan baik dan kita tidak menyerahkan rumah tangga kita kepada Tuhan, maka setan pasti akan menang. Tetapi sebagai rumah tangga Kristen yang paling kita utamakan adalah mengutamakan Tuhan dalam segala hal, yaitu dengan mengadakan renungan pagi, renungan malam dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kami, walaupun sudah capek malam, kami tidak pernah meninggalkan ini renungan malam ataupun renungan pagi, karena merupakan sumber utama kekuatan dalam rumah tangga adalah renungan pagi dan renungan malam. Itu yang harus dilaksanakan. Nah, Alkitab mengatakan dalam Efesus 5 ayat 25, bagus sekali ayat ini, saya paling suka. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, suami harus mengasihi istri. Jadi istri apabila mendapatkan perlindungan daripada suami, dia akan melaksanakan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik. Ya, karena dia merasa dikasihi oleh suami.
diperhatikan oleh ada suami dan ada orang yang menjaga dan melindungi dia. Ya. Ini ayat paling bagus sekali. Suami harus mengasihi istri. Sebaliknya, istri yang harus buat, istri harus tunduk kepada suami. Baik. Karena suami merupakan kepala di dalam rumah tangga. Baik, terima kasih. Jadi ini keharusan ya? Iya. Ya. Keharusan. Karena menurut Alkitab. Iya. Kira-kira bagaimana Bapak Bryce menyatakan kasih sayang? Apakah dengan belayan atau dengan kata-kata Jadi rayuan? selama ini saya masih ada kasih, ya, masih sayang-sayang. Ya mudah-mudahan sampai tadi bilang di ayat bilang sampai maut memisahkan kita. Baik. Dibelai ya. Dibelai. Ya. Baik. Dan saat ini kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kira-kira bagaimana rencana Allah bagi kita pasangan Kristen untuk boleh merawat kesehatan pernikahan? Bolehkah Bapak Peo dan Ibu bagikan tips merawat kesehatan pernikahan? Rencana perawatan kesehatan Allah terhadap pernikahan adalah sederhana, Ya. murah dan tersedia untuk semua. Seringkali manusia yang sendiri itu bikin rumit. Kemudian Allah telah memberikan prinsip-prinsip pencegahan sederhana yang dapat membantu pasangan untuk mempertahankan perkawinan yang sehat. Ya. Nah, di sini kita ada kasih berapa tips di sini. Partners, ada 8 ya. Plan, affirmation, religion, talking, nutrition, example, responsibilities, dan safe. Kita akan lihat dari pertama dulu. Plan. Ya. Banyak pasangan yang sudah menikah begitu kelelahan pada akhir hari ya, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bersama-sama lagi. Ya. Jadi kita harus punya rencana, walaupun kita sudah secapek bagaimanapun, dari tugas, pekerjaan di kantor, sampai di rumah, ya mesti ada waktu dengan pasangan. Betul. Dengan pasangan untuk ya sekali-sekali pergi makan di luar, ya. Semacam kami ini tinggal satu ya anak bersama dengan kami, itu pun di asrama. Ya. Kalau dia pulang weekend baru kita boleh makan bersama. Ya. Kemudian minggu dan bahkan bulan dapat berlalu begitu saja tanpa adanya saat yang bersama. Ya. Jadi kebersamaan itu jangan kita hiraukan. Itu sangat-sangat penting untuk membentuk orang punya kerukunan, hubungan suami istri bahkan dengan anak-anak. Nah, di sini jika Anda tidak mengisi kalender atau menentukan jadwal bersama dengan pasangan Anda, ya, maka orang lainnya akan mengisinya. Nah, itu kata-kata dari ya kita ada dapat ini. Jadi jangan sampai kita punya kebersamaan semakin renggang. Dengan saya kerja di sana, dia kerja di sini. Sehingga kita sudah akrab dengan orang kantor sana, ya sudah tidak akrab dengan istri. Jadi kita mesti ada banyak waktu dengan pasangan. Yang kedua, affirmation, peneguhan. Boleh diartikan sebagai bahasa cinta ini, ya. Peneguhan atau humor setiap hari. Suami istri memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membangun atau menghancurkan satu sama lain. Memang kalau mau bangun rumah tangga, ya mau bilang sukar, mau bilang sulit, ya gampang-gampang susah dong bilang, gampang-gampang susah. Ya, jadi mau susah mau bangun itu rumah tangga. Tapi untuk menghancurkannya hanya sedetik aja. Kita punya kata-kata yang negatif pada pasangan itu bisa menghancurkan kita punya hubungan suami istri. Jadi setiap orang memerlukan peneguhan. Alkitab juga mengatakan dalam Amsal 15:3, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, di sini ada seorang pakar rumah tangga bernama Charlie Self. Dia mengatakan setiap pasangan harus membagikan setidaknya satu hal yang mereka hargakan dari pasangan mereka masing-masing. Ya. Setiap minggunya mereka harus menyebutkan kualitas pasangan yang belum pernah mereka sebutkan sebelumnya. Ya. Artinya seperti saya ke kantor, ya paling kurang mesti ada apa? Sebelum keluar rumah berpelukan, cium, ya itu menandakan orang punya hubungan masih erat, ya. Jangan sampai itu sudah hilang, membuat tegur sunyanda, itu suatu tanda-tanda, ya macam tadi dah kita. Lalu Amsal 17:22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang
manjur ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang harus bergembira terus. Saya teringat pengalaman kami waktu masih tugas di Ujung Pandang dulu, Ujung Pandang, sekarang Makassar. Di kompleks kami di mana? Di Mawas ya, Mawas. Ada berapa pengajar itu pendeta, kami di paling ujung. Kemudian setiap hari kami dengar ada seorang pendeta ya, dia punya rumah di ujung sana, tapi dia punya ketawanya saja sampai di rumah. Setiap hari ada semacam humor begitu tapi bilang, aduh bagus sekali ya. Bagaimana kita praktekkan di kita punya rumah tangga ya. Jadi itu hati yang gembira itu harus ya, jangan kita abaikan ini kegembiraan dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, religion, agama. Ini yang adalah dasar pernikahan yang sehat. Ya. Satu rumah tangga kalau tidak ada pegangan hidup ya kepada Tuhan ya. Ya. Mau kemana ini rumah tangga ini? Mempelajari firman Tuhan secara bersama-sama itu sangat-sangat penting ya. Memungkinkan pasangan itu untuk menemukan bagian-bagian yang memberitakan tentang pengembangan hubungan mereka yang lebih dekat lagi ya. Hubungan yang lebih dalam dengan satu sama lain. Alkitab juga dalam Ratapan 3:25 dia katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, jadi kita harus rajin-rajin bersama dengan Tuhan setiap hari. Tadi sudah disinggung ada renungan pagi, ya, renungan malam. Seringkali kami sudah pulang terlalu lat sampai di rumah, tetap duduk. Biar cuma orang dua di rumah, baca Alkitab. Kita ada program Advent sedunia ya, bacaan Alkitab ya, dari tiap hari berapa pasal. Jadi setiap tahun selesai dibaca Alkitab ini ya. Kita ada program itu. Kemudian yang keempat, talking ya, komunikasi. Nah, ini yang sangat-sangat sensitif. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama kita, pasangan kita ya. Sebab kalau orang keluar kata-kata yang pedis ya, itu susah sekali kita mau perbaiki ya. Jadi sebelum kita mau berkata-kata, pikir dulu. Kalau kita dalam keadaan emosi, lebih baik kita diam ya, diam sebentar, baru kemudian kita bicara. Jangan pandang enteng ini, jangan kita hiraukan dengan komunikasi ini. Kedap ini mempengaruhi komunikasi pasangan kita tentang sikap kita ya, seni mendengar kita ya. Kalau satu ada bicara, satu harus dengar ya. Mendengar dari hati adalah salah satu hal yang paling menghormati dan menegaskan yang bisa kita lakukan untuk satu sama lain. Mendengarkan dengan cinta akan menyembuhkan sakit, menyingkirkan kebencian, dan menyelesaikan kemarahan serta meningkatkan keintiman. Nah, itu yang pokok yang orang harus jalani. Kemudian selanjutnya silakan Pak. Oke, tadi kita sudah mendengar 4 pembahasan atau tips dalam menjaga kesehatan keluarga. Dan saat ini kita masuk pada tips yang kelima, yaitu nutrition atau gizi. Nah, bagaimana nutrisi dan kebiasaan sehat mempengaruhi kualitas pernikahan? Di sini dikatakan merawat pikiran dan tubuh adalah sama pentingnya dengan mengamati hukum-hukum kesehatan rohani. Itu terdapat dalam Council on Diet and Food halaman 17. Nah, kelelahan, energi rendah, lekas marah, sakit, depresi, stres, kemurungan, salah satu dari hal ini memiliki kemampuan yang menghancurkan sebuah hubungan dalam pernikahan. Beberapa banyak perceraian terjadi atau konflik mungkin ditelusuri kepada pasangan yang terlalu lelah, ya, terlalu marah, kemudian terlalu egois untuk menumbuhkan hubungan yang berarti. Jadi kita harus menjaga hubungan ini, jangan sampai kita timbul perasaan marah, emosi kepada pasangan kita. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan, dalam praktek rumah tangga, ini mungkin terjadi. Tapi pelajaran bagi kita harus mengontrol, menguasai, jangan sampai emosi yang meluap-luap, kemarahan yang meluap-luap terjadi dalam hubungan suami istri. Dan ini akan sangat mempengaruhi kesehatan hubungan pernikahan. Oke, di sini dikatakan jawaban terhadap masalah
perkawinan mungkin banyak yang sederhana seperti perubahan dalam kebiasaan gaya hidup. Diet gula rendah dan lemak, olahraga teratur, tidur yang cukup, waktu yang dihabiskan di luar, di udara yang segar dan sinar matahari. Kebiasaan kesehatan yang baik bermanfaat bagi kita secara pribadi dan sangat meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan dan pasangan kita. Itu mungkin yang kelima. Ya. Kita lanjut ke tips yang keenam, yaitu example atau contoh. Nah, perkawinan sebagai contoh pelayanan Kristus. Suami dan istri bisa memberikan contoh praktis kasih Allah kepada pasangan dan individu lainnya yang mungkin memerlukan bantuan dan pengaruh mereka. Potensi penginjilan pasangan yang menikah sangat besar. Di dalam buku Inspirasi dikatakan pernikahan tidak mengurangi kegunaan mereka, tetapi memperkuatnya. Mereka mungkin membuat kehidupan pernikahan mereka sebuah pelayanan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, bila kita menghidupkan satu kehidupan yang baik, kita boleh menarik jiwa dalam contoh-contoh kehidupan berumah tangga kita. Sebagai suami dan istri, mereka secara bersama-sama bertindak sebagai pelayan kepada orang lain. Membuka rumah mereka dengan ramah tamah kepada siapapun yang perlu ditolong atau perlu dibantu. Dan itu merupakan berkat dalam kehidupan pernikahan. Kadang-kadang kita dalam rumah tangga mungkin kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, karena nanti kita menolong orang, kita semua kekurangan. Bukan seperti itu. Di saat kita membantu, justru itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan berkat itu akan berlipat ganda. Jadi jangan suami istri, jangan bosan-bosan untuk berbuat baik kepada siapapun. Itu termasuk dalam poin 6. Oke, kita lanjut pada poin yang berikut, yaitu responsibilities atau tanggung jawab. Banyak wanita yang sudah menikah benar-benar kewalahan dengan pekerjaan. Studi menunjukkan bahwa ketika seorang wanita mulai bekerja penuh waktu di luar rumah, suaminya hanya mengambil 18 menit tambahan dari pekerjaan di sekitar rumah setiap minggu. Jadi kadang-kadang wanita itu juga memang sudah bekerja di luar rumah, tetapi tanggung jawab di dalam rumah juga sangat besar. Sangat diperlukan kerjasama antara suami istri, tanggung jawab ditanggung bersama. Jadi apapun itu harus saling menolong, saling membantu. Karena zaman ini kita lihat bukan hanya suami yang bekerja, tetapi istri juga bekerja. Itu sebabnya tanggung jawab yang dalam rumah tangga sudah sepantasnya dilaksanakan atau dikerjakan bersama-sama suami dan istri. Ya. Oke, kita masuk pada poin yang ke-8, yaitu save atau menabung. Nah, poin ini juga sangat penting menjaga ini kesehatan pernikahan. Karena apa? Dikatakan dalam Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang berhutang. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam hutang. Memang dalam kehidupan rumah tangga ada begitu banyak kebutuhan. Kebutuhan baik untuk pendidikan dan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Tetapi perlu diingat jangan sampai kita jatuh ke dalam, terjebak di dalam hutang yang sangat besar yang akan menyulitkan kehidupan rumah tangga. Itu sebabnya sangat penting bagi keluarga-keluarga harus merencanakan mungkin dari sekian penghasilan harus ditabung sedikit untuk mungkin keperluan yang emergensi. Jadi dalam kehidupan rumah tangga sangat penting untuk merencanakan tabungan untuk di-saving untuk hari depan ataupun untuk kebutuhan selanjutnya. Di sini dikatakan dalam buku Inspirasi Adventist Home halaman 374. Banyak dan sangat banyak yang tidak mendidik diri bahwa mereka dapat menjaga pengeluaran mereka dalam batas dari pendapatan mereka. Mereka meminjam dan meminjam lagi dan menjadi kewalahan dalam hutang. Dan akibatnya mereka menjadi putus asa dan juga berkecil hati. Oke, demikian kita masuk pada kesimpulan yang akan dibawakan oleh suami saya. Baik, sudah sekian lama ya kita berbincang-bincang tentang bagaimana supaya pasangan ini sehat. Ya. Jadi kesimpulannya Mbak Nadia kita lihat di dalam Kejadian 2:24 dia bilang begini. Biarlah rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dibangun oleh tangan Allah seperti pernikahan kudus Adam dan Hawa. Merupakan pernikahan pertama yang melibatkan Tuhan secara langsung. Ya. Jadi inilah kunci. Kita harus ada Tuhan di dalam rumah tangga, dalam pasangan suami istri. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, itulah kebanyakan pasangan itu pisah
orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Terutama yang nomor satu adalah apa? Bersama dengan Tuhan. Sebagaimana di ayat Kejadian 2 ayat 24 bilang ya. Bersama Tuhan kita akan apa? Aman. Ya. Baik. Lalu dalam ada rumah tangga Advent juga di sini dibilang halaman 42 pena inspirasi, kebahagiaan yang sejati bukan terdapat di dalam pemanjaan akan kemewahan serta kemegahan, tetapi di dalam persekutuan dengan Allah melalui hasil ciptaannya. Jadi harus ada Tuhan ya di tengah-tengah Ya. rumah tangga. Dialah yang utama yang akan membangun rumah tangga kita untuk tetap sehat, kita boleh berbahagia dan langgeng. Bahkan kalau Tuhan izinkan sampai maut memisahkan atau sampai Tuhan datang. Amin. Kelihatan. Baik, puji Tuhan kita sudah mendengar penjelasan yang begitu menarik dan kami percaya sangat bermanfaat untuk sahabat Kapas boleh dibekali sehubungan dengan topik merawat kesehatan pernikahan. Ya. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Bapak Bryce Peo akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau maha baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kesempatan yang indah. Kami sudah memberikan sedikit tentang bagaimana rumah tangga itu tetap sehat dalam hubungan suami istri bahkan anak-anak dalam keluarga ini. Kami manusia mengaku lemah Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon Tuhan akan selalu bersama-sama kami semua. Baik kami di sini ataupun saudara yang sedang menyaksikan acara ini akan mengetahui Tuhan lebih dekat lagi. Dengan Tuhan kami akan jalani hidup ini bersama-sama dan kami akan selalu berjalan-jalan kekal Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Berkati kehidupan kami, keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Berkat-berkat surga, berkat limpah surga senantiasa menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bryce Peo dan Terima Ibu kasih Yunis Bapak Bryce Besik dan Ibu. yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Bapak Amin. Bryce Peo bersama dengan Tuhan Ibu, memberkati. bersama dengan Sama. anak-anak dan juga dalam kehidupan serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita. Dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami dalam program yang sama pada episode mendatang. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program-program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray bersama narasumber kita, keluarga Peo Pesik. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam.